pembelajaran hari ini alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Sidik, silakan untuk memimpin pembacaan doa hari ini. Seluruhnya siap, baca doa dalam hati, mulai. Selesai, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sidik yang sudah memimpin pembacaan doa hari ini. Semoga pembelajaran hari ini lancar sampai dengan selesai. Amin. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Kira-kira hari ini siapa yang nggak masuk? Sylvia. Kenapa? Sakit. Sylvie sakit. Siapa? Evelyn. Sakit. Siti Homsa sakit. Siti Hamsa sakit. Andrian sakit. Adrian sakit. Raditya sakit. Radit? Sakit. Oke. Kita doakan ya teman-teman yang sakit semoga cepat sembuh dan Amin. bisa mengikuti pembelajaran bersama kita di sekolah. Amin. Baik, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Kepada Nabila silakan untuk ke depan. Semuanya boleh berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran ada beberapa motivasi dulu ya kepada kalian biar semangat kalian itu tetap ada untuk ke sekolah. Ada pepatah mengatakan, jadikanlah hatimu seperti ikan di lautan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Jadikanlah hatimu sebagai ikan di lautan. Jadi intinya ikan di laut itu kan tawar ya rasanya. Sedangkan dia hidup di air yang asin. Ada ikan asin di warung, tapi kan itu melalui proses dulu. Nah, tapi untuk yang ikan aslinya itu rasanya tawar. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, jadilah manusia
yang apa adanya, jangan terbawa arus ya. Contoh, setiap hari Sabtu banyak siswa yang enggak sekolah. Kenapa? Malas ya, karena mungkin dari SMP-nya mereka full day school ya, jadi pas hari Sabtu tuh nggak pada sekolah. Padahal ya, yang hari Sabtu nggak sekolah itu hampir banyak setiap kelas. Rata-rata, apalagi di kelas 10, 11, dan 12 perbankan, laki-laki mayoritasnya sedikit. Jadi kalau laki-lakinya ada 5 orang dalam satu kelas, nggak sekolah 4 orang, otomatis yang minggu depan itu nggak sekolah. Karena apa? Ada minggu kemarin nggak ada yang sekolah, jadi sendiri. Jadi intinya ke bawah arus. Ya, jadilah kalian itu jangan sampai seperti itu. Contoh yang kedua, selain di sekolah, ada temennya yang pakai make up, satu geng pakai make up, kamu enggak sendiri, harus pede, jangan sampai ikut-ikutan. Ketika kena razia sama kesiswaan sama OSIS, yang rugi siapa? Nah, malu kan misalkan nanti dipanggil orang tua atau dihukum sama kesiswaan. Nah, jadi intinya jangan sampai ke bawah arus ya. Begitupun juga hidup di lingkungan sekitar kita. Amit ya, misalkan ada di lingkungan kita tuh ada yang pemabuk misalkan, kita tuh ikut-ikutan, jangan ya. Kita tetap harus jadi positif ya, positif vibes lah. Jadi vibesnya harus positif, jangan sampai kalian tuh di sekolah gini ikutan, di sekolah gitu ikutan. Jadi jadilah diri sendiri supaya masa depan kalian itu cerah. Berikutnya masih ada yang ingat gak pelajaran minggu lalu? Apa? Tentang kartu perusahaan jasa. Menyusun daftar akun. Untuk pelajaran minggu kemarin masih ada yang ingat gak? Masih. Apa? Perusahaan jasa. Terus Pembagian daftar akun real pada Mayo. pembagian akun Real. terus apa lagi? Akun yang digunakan perusahaan jasa. Akun-akun yang ada di dalam perusahaan Jasa. ya. Sedikit ibu cerita untuk materi yang sekarang itu tentang pembuatan atau mengentri saldo kartu utang dan kartu piutang pada Mayo Akunting. Kayak pertanyaannya nih, apa yang kalian ketahui tentang utang? Bukan kartu utang, tapi utangnya dulu apa? Dan piutang. Apa? Utang orang yang Oke, bisa. Kalau piutang? Orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan uang. Jadi kesimpulannya utang dan piutang apa? Yang meminjam dan yang memberi. Yang meminjam dan yang memberikan Pinjaman. Biasanya orang itu meminjam uang atau utang itu pada siapa? Pada bank. Contohnya kita minjam uang kepada siapa? Bank apa atau bank apa? Bank BRI. Terus Mandiri. Kalian tahu Bang Emok? Pengalaman? Oke ya. Di sini kan untuk perusahaan jasa, bank itu termasuk ke dalam perusahaan jasa. Nah, untuk meminjam uang, utang dan piutang itu di dalam perusahaan jasa udah pasti untuk bank itu ada pencatatannya ya, untuk pencatatannya. Apalagi kalau untuk bank-bank yang sudah besar, termasuk Bank Emok juga ada yang manualnya, mungkin ada yang pakai sistemnya. Nah, yang kita akan pelajari hari ini itu adalah tentang membuat kartu utang dan piutang pada Mayo Akunting. Sebelumnya Ibu akan memberikan post test dulu ya, asesmen awal. Kalian tuh biar ini siapa tahu kalian udah pernah lihat, pernah dengar tentang pembuatan kartu utang dan piutang. Oke?
Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya. Kalau yang nggak bawa HP, silakan boleh menggunakan komputer yang ada di depan kalian. Nanti tinggal di join grup aja. Oke, kodenya. Oke, untuk asesmen awal, silakan join ke kuisis. Kodenya 00879. Soalnya 5, itu pengerjaannya dikasih waktu 2 menit ya. Oke, silakan join. Ini baru ada 1. 5. Kita mulai setelah lebih dari 20 peserta. Seorang lagi. Kita mulai ya kuisnya ya. Oke. Waktunya dimulai dari sekarang. Bisa diakses kuisisnya? Ada yang menggunakan HP ya? Ada. Waktunya 1 menit lagi. Repayana peringkat ke-1. Ya.
Julfa pertama 31. Oke ya, udah selesai semua? Udah selesai semuanya? Udah. Ibu akhiri ya gamesnya. Quiznya akhiri. Oke, kita lihat yang pertama peringkat 1, 2, 3. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kalian mengetahui materi yang akan dipelajari kita hari ini. Berikutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu ya. Udah pada ini, pada lelah, pada lemas-lemas. Kita ice breaking dulu sebentar sebelum untuk mengecek kalian kesiapan belajar juga, biar lebih fresh lagi. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, berdiri dulu semuanya. Cluenya, ketika ibu bilang tepuk pagi berarti 1, tepuk siang 2, tepuk malam hening, tepuk sore 3. 1, 2, 3. Oke, konsentrasi. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi 1, siang 2, malam ini. Berarti kalian 3 tidak konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, pada kegiatan hari ini untuk pembelajarannya itu tentang mencatat saldo kartu pada program Mayo Akunting. Yang akan dibahas kali ini adalah tentang pembuatan kartu utang dan kartu piutangnya. Oke. Adapun capaian pembelajaran di sini yang pertama itu menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau supplies, kartu item pelayanan jasa atau kartu item barang dagang, kartu aset tetap pada perusahaan jasa. Yang kedua, melakukan entry saldo piutang, utang, kartu item perlengkapan atau supplies, kartu item pelayanan jasa atau kartu item barang dagang, kartu aset tetap pada perusahaan jasa. Nah, adapun tujuannya dari pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, silakan dibaca, Karin. Peserta didik mampu mengidentifikasi kartu utang dan kartu piutang pada perusahaan jasa dengan aplikasi Mayo Akunting dengan cara bernalar kritis dan mandiri. 2. Peserta didik mampu menetapkan kartu utang dan kartu piutang pada perusahaan jasa dengan aplikasi Mayo Akunting dengan cara menalar kritis dan mandiri. 3. Peserta didik mampu menentukan kartu utang dan kartu piutang pada perusahaan jasa dengan aplikasi Mayo Akunting dengan cara bernalar kritis dan mandiri. 4. Peserta didik mampu menyusun saldo awal kartu utang dan kartu piutang pada perusahaan jasa dengan aplikasi Mayo Akunting dengan cara bernalar kritis dan bergotong royong. Oke. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang penilaian, ya. Penilaian selama pembelajaran ini. Untuk penilaiannya itu ada 4 poin. Yang pertama sikap, keterampilan, pengetahuan, dan observasi. Nah, sikap, nah, dilihat dari nanti tanggung jawab kalian dan disiplin kalian dalam mengerjakan tugas. Keterampilan dalam menggunakan bahasa, berbicara, dan lain-lain. Pengetahuan itu pengetahuan dalam
memahami materi tersebut. Yang keempat ada observasi, itu teliti, kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Nah, ini adalah poin-poin yang akan Ibu nilai kepada kalian. Jadi, penilaiannya tidak hanya post-test saja, tapi ketika kalian diskusi kelompok pun, yang ini mengerjakan, ini aktif, ini kreatif, itu masuk ke dalam penilaian Ibu. Sebagai bahan awal ya, dasar, coba perhatikan dulu gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama, ini adalah contoh pencatatan manual. Yang kedua, ini contoh pencatatan menggunakan Mayop Accounting. Kira-kira menurut kalian efisien yang mana? Manual. Kenapa? Karena bisa langsung dicatat. Kalau yang Mayobnya, kenapa tidak? Pakai internet. Enggak, udah pakai internet. Kalau Mayob aplikasi langsung. Ya, untuk yang pertama itu pencatatan secara manual itu bisa langsung dilaksanakan ya, misalkan langsung dikerjakan begitu hari itu juga. Cuman kelemahannya ketika kertasnya sobek misalkan atau hilang, catatannya hilang, itu berarti catatan-catatan hutang itu pasti hilang. Yang namanya hutang ke orang ditagih besok lupa, apalagi kalau nggak ada catatannya misalkan hilang. Nah, kalau menggunakan Mayop itu yang penting dalam satu komputer, misalkan dalam satu laptop, selama aplikasinya ada atau datanya ada, itu aman ya. Jadi lebih efisien mana kira-kira? Mayop ya. Jadi untuk kelemahan-kelemahannya, kalau secara manual tadi kan bisa dilihat hilanglah, rusak atau apa. Tapi kalau untuk Mayop mungkin kelemahannya cuma satu, ketika ada yang transaksi mati listrik bisa langsung di input ya, bisa langsung dicatat, cuman bisa dilihat dari catatan-catatan sebelumnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kartu utang dan kartu piutang. Kartu piutang merupakan sebuah catatan akuntansi yang berisi mutasi piutang suatu perusahaan ke kliennya. Yang kedua adalah utang, adalah kewajiban yang harus kita bayar. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ya, kalau hutang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar. Kalau piutang apa? Piutang pihak lain yang berhutang kepada kita. Jadi kebalikannya itu orang lain yang berhutang kepada kita. Kalau utang mah misalkan ibu ke orang, kalau piutang mah orang lain ke ibu punya utangnya gitu. Jadi secara tidak langsung, kalau untuk secara pribadi mah utang mah bisa orang ke orang. Tapi ini masalah yang terjadi ini adalah bukan sesama orang, tapi ada pada perusahaan jasa. Di sekelas perusahaan nih, ketika ada nih perusahaan apa ya, kalau jasa kita perusahaan jasa, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, contohnya yang besar kayak asuransi, bank misalkan. Ketika orang minjam uang ke bank, sama bank itu tidak dicatat, dicatat oke karena bayar, apalagi kalau nggak dicatat. Ya. Seandainya yang terjadi ketika bank tidak mencatat hutang kalian akan gimana? Tidak ada buktinya, ya. Soalnya pencatatan itu sebagai bukti. Yang kedua, kalau tidak dicatat hutangnya sama bank, lupa. Kemungkinan terbesarnya atau terburuknya adalah terjadi ke bank atau pailit, ya. Karena kan kalau modalnya bank itu kan dari perputaran uang. Ketika uangnya macet di nasabah tidak bayar, berarti otomatis ke pihak bank juga mempengaruhi
mempengaruhi jalannya usaha tersebut. Ya, jadi yang namanya hutang tetap harus dibayar. Di dalam Islam pun sama ya. Hutang sebesar apapun tetap harus dibayar. Contoh misalkan hutang ke kantin 1.000 karena gak ada kembalian atau gak ada uangnya kurang, tetap harus dibayar ya. Jangan sampai kalian mati itu meninggalkan hutang. Nah, di sini ada dokumen-dokumen pendukung catatan kartu piutang. Nah, untuk di perusahaan besar, mungkin yang pencatatan yang pertama itu menggunakan faktur. Ada faktur penjualan, ada memonya, terus apalagi? Bukti kas masuk, terus Utang kredit, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal retut penjualan, jurnal umum atau jurnal memorial. Nah, ini untuk di perusahaan-perusahaan ya yang besar. Tapi kalau untuk di kita mah misalkan manual di warung, misalkan kalian di rumah punya perusahaan jasa, si mamah teh misalkan di rumah bikin jasa apa tuh? Ngejahit baju misalkan. Tetap harus dicatat. Isi lupa orang teh berapanya misalkan hutangnya. Nah, kalau untuk di rumah cukup dicatat di buku saja. Tidak usah pakai kwitansi atau memo. Ini nanti kalau udah dijahit pakai ini, soalnya mau dimasukin ke mayop. Mesti tengartieun anu etana anu klienna atau nasabah anu kan ngejahitna gitu bisa tengartieun. Nah, berikutnya kalian sudah paham belum tentang kartu utang dan piutang? Paham. Berikutnya sama ibu mau dibagiin kelompok ya. Pembagian kelompoknya di sini ada berapa orang? 20, 30 ya, nggak termasuk sebagian. Nah, sama ibu dibagi 5 kelompok aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, satu lagi. Oh iya, aku sakit. Kelompok 2 itu yang belakang, Ricky, Reva, Nabila itu kelompok 3. Ya, dari Aji sampai Desri itu kelompok 4, yang belakang itu kelompok 5. Oke, kepada ketua kelompoknya atau silakan untuk mengambil LKPD-nya ke depan ya. Silakan ke depan. Nanti Ibu akan menjelaskan ya cara-cara pengerjaannya yang ada di sini. Ini 1. Sebelum dikerjakan, kita lihat dulu tugasnya apa. Coba lihat bareng-bareng kelompok 1, 2, 3, 4, 5 teman. Nah, di depannya di situ ada kelompok, silakan isi dulu kelompoknya 1, 2 atau 3, 4, 5. Nama kelompoknya nanti tinggal ditulis. Judul kegiatan di sini membuat kartu piutang dan kartu utang pada mayop akunting. Jenis tugasnya tugas berkelompok. Tujuannya di situ ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tahapan pembuatan kartu piutang dan kartu utang untuk perusahaan jasa pada mayop akunting dengan benar. Yang kedua, peserta didik terampil menyajikan hasil pembuatan kartu piutang dan kartu utang untuk perusahaan jasa pada mayop akunting. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama bentuklah kelompok. Kalian kan udah beres ya? Bentukkan kelompok, oke aman. Yang kedua, dari gambar tadi, yang ibu gambar tadi, carilah perbedaan antara pencatatan kartu manual dan kartu utang pada mayop akunting. Yang ketiga, apa kekurangan dan kelebihan dari setiap pencatatan kartu utang manual dan pencatatan kartu utang dengan menggunakan mayop
akunting. Kalian boleh mencari di Google atau membuka buku paketnya ya, biar lebih jelas lagi. Silakan kalian bisa lihat di buku paket atau mencari sumber lain dari internet ya. Untuk langkah-langkahnya silakan kalian lihat di buku paket ya. Jadi untuk permasalahannya silakan kalian pecahkan sendiri bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Sebelum mengerjakan LKPD ini ada kesepakatan dulu ya, kesepakatan waktu pengerjaannya. Soalnya tugas di sini lumayan kompleks, ada 3 tugas. Yang pertama itu harus membuat PowerPoint. Yang kedua mengaplikasikannya kepada aplikasi Mayob yang ada di komputer kalian. Jadi nanti bisa digilir nih. Satu kelompok ada 3 komputer. Kelompok 1 misalkan membuka aplikasi Mayob, mencatat kartu utang dan piutangnya. Komputer yang kedua karena ada di tengah boleh membuat PowerPoint. Yang ketiga misalkan bisa mencari searching dari sumber internet ya. Jadi ketiganya berfungsi nih semua. Silakan pada diskusi kelompok ini memegang perannya masing-masing ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti ditanyakan ke ibu atau ibu ke ibu. Untuk waktunya karena tugasnya ada 30 menit cukup? Yakin? Yakin. Soalnya di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke? Dimulai dari sekarang ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Kelompok 1. Gambar kerja. Perbedaan antara catatan. Nanti kalau sudah ada yang selesai, misalkan kalau udah selesai PowerPoint-nya, silakan tugasnya masukin ke flashdisk ya. Flashdisknya ada 2 di Ibu. Mungkin cukup ya kalau cuma memindahkan uang buat nanti presentasi. Silakan dibuka aplikasi Mayobnya, langkah-langkahnya ada di sini.
Jangan lupa ya, nama kelompoknya ditulis. LKPD-nya bisa dilihat di depan. Ininya disesuaikan dengan tanggal ya, tanggal yang ada di LKPD. ID-nya kosong.
Oke, untuk sesi diskusinya waktunya sudah habis. Sekarang lanjut ke proses presentasi ya. Untuk presentasi silakan dikasih waktunya 5 sampai 6 menit ya. Untuk setiap kelompok silakan untuk menyimak presentasi teman-temannya melalui fokus. Nah, untuk setiap kelompok boleh menanyakan satu pertanyaan kepada teman-temannya yang ada di depan. Untuk pembagian kelompoknya, yang tampil duluan mau dipilih sama ibu apa kalian? Oke. Kepada kelompok 1, silakan untuk ke depan. Jadi PowerPoint-nya sudah ada di dalam satu folder. Silakan dipilih mana PowerPoint pekerjaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cara membuat kartu piutang dan kartu utang pada Mayop Accounting, serta menjelaskan perbedaan antara pencatatan kartu utang manual dan pencatatan kartu utang dengan menggunakan Mayop Accounting. Juga menjelaskan apa kekurangan dan kelebihan dari mencatat kartu utang manual dan mencatat kartu utang dengan menggunakan Mayop Accounting. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karina Putrianti. Saya Rahmat Dewi Istika. Saya Nia Stayarawati. Saya Jahra Jaya. Saya Muhammad Subhan. Pengertian kartu piutang adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan piutang kepada salah satu pelanggan atau debitur tertentu. Kartu piutang disebut juga sebagai buku besar pembantu piutang. Yang kedua, langkah-langkah membuat kartu piutang. Yang pertama, berikut cara membuat kartu piutang. 1. Membuka komen sentre dan klik inventory. 2. Klik tulisan komen sentre, karbil, hardlist, dan new. Yang ketiga, kemudian customer mengetik nama customer dan tekan enter. Selanjutnya, lengkapi data customer lainnya pada profil. Pada tab selling, detail lengkapi data customer yang akan membuat kartu claim information, text kode, VPN, text kode, and tag. Klik OK jika sudah terselesaikan. Ini gambar yang sudah selesai contohnya. Cara membuat kartu utang. Berikut ini adalah cara membuat kartu utang. Pertama, klik comment center subpart, lalu klik start list, lalu klik new. Selanjutnya, start type pada data supplier, ketikkan nama supplier, kemudian tekan enter. Setelah itu, lengkapi data supplier yang lain pada tab profile. Pada tab data pembeli, lengkapi data informasi supplier, list kode, VPN, rate, text kode, and T. Klik OK jika sudah selesai. Nah, ini adalah contoh dari membuat kartu utang. Kalau untuk perbedaannya apa? Perbedaan kartu pencatatan manual dan kartu bayar. Kalau transaksi manual, kita lakukan pencatatan mulai dari dokumen transaksi sampai laporan keuangan secara langsung, atau kita menghitung semuanya sendiri.
Kalau menggunakan Mayob, kita hanya mencatat apa yang ada dalam dokumen transaksi sesuai golongan jurnalnya. Laporan keuangan sudah otomatis oleh program, tetapi jika terjadi kesalahan catat, komputer tidak akan memberitahu. Kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari buat kartu utang manual itu, kelebihannya itu simple, mudah dibuat dan bisa dibuat dimanapun dan kapanpun. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan kertas, tinta, dan lain sebagainya. Untuk membuat kartu utang di Mayo, kelebihannya itu yaitu menggunakan layar dan lebih kompleks. Sedangkan kekurangannya adalah yaitu lebih susah dan rumit dimengerti dan tidak bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Ya, betul ya jawabannya. Thank you very much. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kartu piutang adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan piutang kepada salah satu pelanggan atau debitur tertentu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya bersama teman-teman. Oke, kepada kelompok 2 silakan untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini ya, PowerPoint-nya. Sudah benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita selama tadi diskusi kelompok. Sebelumnya kita akan membahas apa yang akan kita presentasikan, yaitu pengertian dari kartu piutang. Kartu piutang adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat akuntansi dan saldo piutang kepada setiap debitur. Kartu piutang dibuat oleh piutang dan disahkan oleh kepala keuangan atau akuntansi. Kartu piutang berisi informasi seperti nama debitur, tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, jumlah pembayaran, dan nama kreditur. Kartu piutang berfungsi untuk mencatat piutang yang dikeluarkan perusahaan, mencegah kesalahan dalam menagih maupun pencatatan, dan sebagai bukti dalam menagih hutang kepada para debitur. Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit, bukti memorial atau jurnal voucher. Dan ada juga langkah-langkah membuat kartu piutang. Buka comment center dan klik inventory. Klik tulisan comment center, start file, start list, dan new. Kemudian customer mengetik nama customer dan tekan enter. Selanjutnya lengkapi data customer lainnya pada profile. Pada tab ceiling detail lengkapi data customer yang akan membuat kartu
Trade Information, Text Kode, PPN, Track Text Kode, NT, klik OK jika sudah terselesaikan. Ini merupakan sedikit gambaran melakukan langkah-langkah membuat kartu piutang. Yang pertama, kalian setelah membuka aplikasi Mayop Accounting, bisa langsung masuk ke sini dan ini adalah langkah kedua atau hasilnya. Sengaja kita rangkum agar tidak menghabiskan banyak slide. Pengertian kartu utang. Pengertian kartu utang dalam istilah akuntansi bahasa Inggris, kartu utang disebut dengan account payable, diary, ledger atau buku dasar pembayaran usaha. Baca yang di fokus aja. Bisa lihat. Keberadaannya akan memudahkan perusahaan melakukan pelancaran pada utang yang mereka miliki. Dalam kartu utang dagang biasanya ada sejumlah informasi terkait kreditur, pemarkup, atau vendor. Informasi ini termasuk nama, riwayat yang pernah dilakukan, serta data-data lain yang diperlukan. Saat menyiapkan kartu utang, ada beberapa hal yang perlu diingat, yakni setiap kartu dipakai untuk satu kreditur saja dan untuk satu termin pembayaran. Denda, keterlambatan pembayaran, dan pajak juga telah ditentukan. Dipakai untuk satu kreditur saja dan untuk satu termin pembayaran. Beberapa berkas yang digunakan sebagai dasar dalam pencatatan transaksi dalam kartu utang adalah pertama, faktor untuk pembelanjaan yang dilakukan secara kredit. Kedua, memo kredit yang jadi bukti transaksi pembelian secara retur. Ketiga, kwitansi untuk bukti pengeluaran kas. Berikut adalah langkah-langkah membuat kartu utang. Pertama, klik Command Enter. Chart file, chart list, dan selanjutnya chart tipe pada data supplier. Ketikkan nama supplier, kemudian tekan Enter. Setelah itu lengkapi data supplier yang lain pada tab Profile. Pada tab Detail, pembeli lengkapi data informasi supplier, teks kode, PPN, teks kode RT. Klik OK jika sudah selesai. Ini merupakan gambaran kartu utang. Tidak jauh berbeda seperti gambar yang sebelumnya sudah kami tunjukkan. Kesimpulannya adalah piutang adalah hak milik dari suatu perusahaan yang belum dibayarkan oleh pihak lain. Sedangkan hutang berarti hak milik pihak orang lain. Perbedaan hutang dan piutang yang terakhir dilihat pada jenis bunga yang digunakan. Penerima piutang dan hutang sama-sama memiliki bunga. Jadi dalam pembuatan kartu utang dan piutang telah kami sampaikan tadi. Sebelumnya ada yang ingin bertanya?
Perbedaannya antara kartu piutang dan kartu utang itu bagaimana? Baik. Kartu utang merupakan catatan mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemasok atau pihak lainnya. Sedangkan kartu piutang adalah catatan mengenai sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lainnya. Dapat dipahami? Terima kasih atas pertanyaan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ditutup aja. Berhubung waktu yang Ibu Guru kita berikan sudah habis, kelompok kami akan mengakhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 presentasinya lumayan. Untuk alat aja ya, ini mah untuk presentasi nanti mau pelajaran apapun atau apa, tugas apa. Nah, untuk pembuatan PowerPoint itu jangan terlalu banyak kata-kata, jadi cukup intinya saja ya. Nah, dari intinya tersebut kalian pahami, jadi biar tidak terlalu baca banyak, apalagi ini asa pusing ya, membacanya juga pusing. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Berikutnya ada kelompok 5 ya. Kita lewat dulu, tengah celok dulu ke kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang membuat kartu piutang dan kartu utang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jokali Kausar. Nama saya Elsa Safira. Nama saya Cindy Ajeng Pratiwi. Nama saya Muhammad Sidik. Kartu piutang. Kartu piutang adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan piutang kepada salah satu pelanggan debitur tertentu. Langkah-langkah membuat kartu utang. Pertama, buka aplikasi MIOP, terus pilih menu create. Pada menu company information, company name diisi dengan nama perusahaan. Pada menu accounting information, current financial years, last month of financial years, and conversion month diganti sesuai dengan data yang ada di buku. Pada menu account list, type of business diganti menjadi motel atau hotel. Pada menu account solution, klik command center. Klik card list, klik customer, klik new untuk membuat customer baru. Isikan nama dengan nama pelanggan, kemudian tekan enter. Lalu isikan kode customer, alamat, dan nomor telepon. Pada menu utama, command center, pilih dan klik setup. Pilih dan klik balance, pilih dan klik customer balance. Lalu pilih dan klik add sales sehingga muncul kontak jendela historia Excel. Lalu isikan data saldo piutang customer yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, memo, dan jumlah piutang pada masing-masing kolom yang tersedia. Lalu klik record. Ini contoh gambarnya. Kartu utang adalah menurut Optima dalam bukunya Kamus Ekonomi 2012 halaman 152 menjelaskan bahwa kartu utang adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan utang.
Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, pada menu utama mayo, pilih card file, kemudian klik menu card list. Kemudian pada jendela menu card list, klik supplier. Klik tombol new, isikan data pemasok supplier pada tab profil, kemudian tekan enter. Lalu isikan kode supplier, alamat, dan nomor telepon. Klik menu setup pada toolbar, kemudian pilih balance, supplier balance, kemudian klik tombol add purchase, lalu masukkan data pemasok supplier. Ini contoh gambarnya. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Bertanya, apa kegunaan kartu utang? Penggunaan kartu utang adalah untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap debitur. Ada yang mau bertanya lagi? Sekian dari Iya. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, untuk PowerPoint kelompok 3 lumayan bervariatif. Oh, kelompok 5 ya, maaf. Kelompok 5 itu lumayan bervariatif. Isinya juga lengkap. Untuk sekarang selanjutnya silakan kepada kelompok 4 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan cara membuat kartu piutang pada MYOB yang akunting. Perkenalkan, nama saya Safi Husada. Nama saya Zeti Janan Kiolita. Nama saya Desri Wahyuni. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Pengertian kartu piutang. Kartu piutang merupakan sebuah catatan akuntansi yang Yang kencang ya suaranya, biar teman-temannya bisa mendengar. suatu perusahaan ke kliennya. Dalam urusan bisnis, kita sering menjumpai yang namanya utang maupun piutang. Kartu piutang menurut Optima dalam buku Kamus Ekonomi adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan piutang kepada salah satu pelanggan debitur tertentu. Langkah-langkah membuat kartu piutang: pilih klik card bill, kartu customer menu, lalu profil di bagian kode kita isikan tarif kartu customer, destination, komponen nominal, customer card, customer, kata aplikasi, alamat, dan telepon, teks email, website, selection, dan lain-lain. Dan di sini ada contoh gambarnya. Baik. Cara satu, pertama buka menu setup, balance, customer balance, klik add cell, lalu isikan data saldo awal, berpelanggan, customer, dan per invoice. Terus
otomatis terisi default sales 2% 10-30 invoice ketikkan nomor faktur perusahaan, date ketikkan tanggal faktur, customer code ketikkan nomor customer, memo preferential nama customer, total invoice ketikkan nilai invoice termasuk pajak, text kode pilih TPN, job kosongkan saja, klik record diberikan warning, klik OK saja, klik Excel lagi untuk meneruskan mengisikan saldo awal pelanggan dan faktur. Pengertian kartu piutang. Kartu utang adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat informasi mengenai pihak kreditur, yaitu pihak yang memberikan kredit, pinjaman, atau utang kepada perusahaan. Kartu utang juga dikenal sebagai buku besar pembantu utang dagang karena merupakan perluasan dari buku besar umum yang memuat semua catatan transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Kartu utang dalam buku ekonomi. Kartu utang adalah formulir mencatat penambahan dan pengurangan utang kepada salah satu kreditur tertentu. Dan mungkin cuma segitu ada yang mau katakan. Oke, ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Kartu piutang adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penambahan dan pengurangan piutang pada salah satu pelanggan debitur tertentu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Mungkin cuma segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berikutnya ada kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3, silakan ke depan. Ini ya. Coba. Butut. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Tentang membuat kartu piutang dan kartu utang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya Nabila Tripasya. Saya Fayana Agustin. Saya Bisa Aulia. Saya Desi Ratnasari. Pengertian kartu piutang. Kartu piutang merupakan catatan akuntansi yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan dari masing-masing debitur. Kartu piutang dapat digunakan untuk membantu mencatat pengelolaan keuangan perusahaan dalam hal utang piutang. Kartu piutang memiliki fungsi untuk mencatat piutang yang dikeluarkan oleh perusahaan agar tidak mengalami kesalahan dalam penagihan maupun pencatatan. Selain itu, nantinya kartu piutang dapat
Jenis-jenis kartu piutang. Piutang usaha. Piutang usaha adalah utang yang diperoleh oleh perusahaan dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah diterima. Piutang usaha ini biasanya diterima dari pelanggan yang telah diberi kredit. Piutang wesel adalah utang yang diperoleh dari penerbitan wesel bayar yang diterima oleh perusahaan. Wesel bayar adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan akan membayar jumlah tertentu pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Langkah-langkah membuat kartu piutang. Langkah pertama, pada menu utama mayor penting, klik create. Lalu langkah kedua, kemudian isi company information dengan nama perusahaan, lalu klik next. Langkah ketiga, lalu isi dengan tanggal yang tertera di buku, lalu klik next sampai pada menu selanjutnya. Langkah keempat, pada menu ini klik comment center. Langkah kelima, pada menu ini pilih card file, lalu klik card list. Langkah keenam, pilih customer, kemudian klik new. Langkah ketujuh, kemudian isi profil atau data customer sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah selesai, maka akan digunakan transkripsi ini. Pengertian kartu utang. Kartu utang adalah kartu yang berisi catatan mengenai mutasi dan saldo utang perusahaan kepada setiap kreditur. Kartu utang juga berfungsi untuk memberikan informasi mengenai total utang perusahaan yang telah dibayar maupun belum, serta tanggal pembayaran terakhir. Fungsi kartu utang. Kartu utang memiliki beberapa fungsi antara lain yaitu membantu perusahaan untuk mengelola utang mereka secara efektif dan efisien. Dengan mengetahui jumlah uang termin pembayaran, denda keterlambatan dan pajak yang harus dibayar kepada setiap kreditor. Membantu perusahaan untuk menentukan strategi pembayaran utang yang paling menguntungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat bunga, diskon, dan prioritas kreditor. Membantu perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan transparan dengan mencerminkan posisi utang perusahaan secara realistis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Langkah-langkah membuat kartu utang. Daftar rekanan customer atau supplier dapat disusun dan dibuat di Mayop dalam menu list card. Selain itu dapat pula dari menu utama dengan membuka menu comment center, card file, card list. Langkah-langkah membuat kartu utang datang. Klik new di dalam tampilan jendela card file, isi kotak dialog, card tipe, pilih supplier. Name, isikan nama supplier atau vendor, card ID, isi kode supplier, address, dan nomor telepon. Untuk termin kebijakan pengenaan pajak serta kode NPWP dapat diisikan dalam menu buying detail. Klik OK. Kesimpulannya, kartu utang adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat informasi mengenai pihak kreditor, yaitu pihak yang memberikan kredit, pinjaman, atau uang kepada perusahaan. Kartu piutang merupakan transaksi yang paling umum atas penjualan barang atau jasa secara kredit terhadap calon pembeli. Penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit memberikan keuntungan dan menyebabkan peningkatan calon pembeli. Ada yang mau bertanya? Ada. Kartu itu berfungsi sebagai apa sih? Untuk melihat dan membuat data perusahaan seperti pelanggan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah kartu utang dan kartu piutang merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola
keuangannya, ya. Kartu utang itu berisi jumlah uang yang tercatat pada transaksi perusahaan. Sedangkan kartu piutang berisi materiasi piutang suatu perusahaan ke kliennya. Nah, untuk berikutnya nanti akan diadakan evaluasi atau post test ya untuk mengetahui seberapa paham atau memahami pelajaran hari ini. Oke, silakan dibuka untuk aplikasi quizisnya. Quizisnya nanti ada join group lagi, join game lagi. Minimal beli kuota. Untuk post test ini nanti ada 10 soal. 10 soal. Silakan join dengan menggunakan kode ini. Bentar ya. Silakan join game atau join quizzes dengan kode 877080. Baru satu peserta. Ya, kalau ada 20 peserta atau lebih, baru kita mulai. Kalian bisa menggunakan HP atau PC yang ada di depan kalian. Ingat, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Mulai.
terakhir. Udah selesai semuanya? Ada yang sudah? Ya, detik-detik terakhir. Nah, di sini peringkat pertama dari Yani, yang kedua Muhammad Rizki, Subhan, Subhan. Oke, kita akhiri ya, sudah pas 5 menit. Kita lihat siapa yang menjadi juaranya. Orang ini yang kuis tuh. Siapa ya? Post-test ini atau asesmen terakhir ini berfungsi sebagai sejumlah pemahaman kalian tentang materi hari ini ya, tentang pembuatan kartu utang dan piutang, pencatatan mayop manual dan menggunakan pencatatan transaksi manual dan menggunakan mayop accounting. Untuk berikutnya Ibu akan melaksanakan refleksi ya, refleksi tentang perasaan kalian hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari pelajaran hari ini? Silakan angkat tangannya sesuai dengan emoji yang ada di depan. Kalau 1 berarti apa sih? Marah ya, sedih, terkejut, bahagia, love, sama baik. Dalam hitungan ketiga, silakan angkat tangannya sesuai dengan emoji yang ada di depan. Oke. 1, 2, 3. Ada yang love, ada yang sekali lagi. Siapa tahu ada yang mau berubah pikiran. 1, 2, 3. Oke. Selain dari itu, apa hal yang kalian petik dalam pembelajaran hari ini? Atau hal yang dipetik dalam pembelajaran hari ini apa? Public speaking dalam proses presentasi. Terus untuk masalah pembelajarannya, jadi tahu apa itu utang, piutang. Ada lagi? Bisa apa? Jadi bisa menggunakan ya. Yang awalnya kalian itu cuma tahu mau masuk ke data perusahaan, data-data akun. Nah sekarang ada penambahan ilmu lagi, yaitu membuat kartu utang dan piutang. Sebenarnya ya materi minggu depan yang akan disampaikan masih sama dengan materi yang hari ini. Cuman kalau untuk depan itu ada yang namanya ulangan harian ya. Jadi minggu depan kalian siap-siap untuk ulangan harian tentang membuat kartu utang dan kartu piutang. Nah, kalau sekarang kan kalian langkah-langkahnya udah tahu, belajarnya secara berkelompok. Nah, kalau untuk minggu depan jadi per orang ya, sesuai dengan absen. Misalkan urutan pertama dari mulai Adrian sampai dengan Zahra misalkan terakhir. Jadi seorang siswa 1 komputer ya. Bisa? Bisa. Siap untuk minggu depan? Siap. Untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya Ibu minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.